iPad mini 7 berasa jadul kalau disandingin sama tablet mini yang satu ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di tahun 2025 ini saya udah banyak banget nyobain tablet dengan ukuran mini. Mulai dari Honorpad X7 yang harganya 1 jutaan sampai tablet gaming paling kencang sedunia, Red Magic Astra. Tapi emang kebanyakan tablet mini itu dikhususkan buat gaming ya, so masih banyak yang mendang-mendingin ke iPad mini 7. Sampai akhirnya saya nemu sebuah tablet yang ngebuat iPad mini 7 berasa jadul guys. Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia tabletnya, Huawei MatePad Mini. Yang di sini tuh ada tulisan China gitu guys, yang artinya Reading Edition. Bedanya tuh di coating layarnya, kalau ini tuh kayak paper-like gitu. Jadi lapisan layarnya tuh kayak kertas dan nggak mantul cahaya. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk boxnya sendiri ini warna putih, di atasnya ada logo Huawei dan OS-nya ini menggunakan Harmony OS. Untuk boxnya ini lumayan tebel ya, dimana dia juga support dengan Neuralink, jadi bisa pakai stylus juga tentunya Huawei. Yang untuk RAM-nya sendiri ini yang RAM-nya 12 GB dan juga untuk ROM-nya di 256 GB. Dan yuk langsung aja kita unbox ya. Jadi ini masih plastikan guys ya, masih segel. Oke. Dan yuk langsung aja kita buka. Nah, jadi pertama di sini disambut sama unit tabletnya ya. Jadi ukurannya benar-benar mini, ringan dan tipis banget. Nanti kita lihat lebih lengkap ya. Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya karena ini lumayan tebel guys ya. Jadi cukup penasaran juga kita dapat apa aja. Nah, yang pertama di sini ada kompartemen yang untuk isinya sendiri ada SIM ejector, terus kita dapat hard case transparan ya. Coba kita buka. Lumayan banget ya. Karena kalau untuk iPad sendiri itu pelit banget, dan ini kita dapat hard case transparan nih. Lumayan, nanti kita coba pasang juga. Terus di sini ada ya seperti biasa buku panduan singkat dan kartu garansi ya. Lanjut, ini ada kabelnya sendiri ini udah USB Type-C to USB Type-C, dan ada adapter ya. Dia tipenya yang gepeng kayak gini guys, yang untuk outputnya sendiri di 66 watt ya. Nih 66 watt, kenceng pastinya. Dan yuk sekarang kita lihat untuk produknya guys. Oke, kita langsung coba lihat belakangnya. Ini yang warna putih ya. Jadi feel-nya tuh bener-bener premium banget, ringan dan tipis asli. Di sini kameranya tuh kayak HP flagshipnya Huawei ya, tertulis AI dual kamera. Ada logo Huawei di tengahnya, dan di sini kita coba lepas dulu ya untuk stiker IMEI-nya. Dan kita coba buka, tadi ada SIM-nya ya. Jadi kita mau coba lihat. Ini bagian samping ada tombol volume. Kalau di atas ada tombol power. Terus di sini ada lubang mic. Terus ada titik 3, ini lubang speakernya. Kalau bagian samping ini polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Kalau untuk di bawah di sini ada lubang speaker lagi. Terus ada USB-C port. Ada lubang mic sama ini dia. Kita lihat untuk SIM tray-nya ya. Jadi di sini ada SIM card-nya guys. Saya baru sadar juga kalau ini tuh seluler ya, ada jaringannya. Dan yuk langsung aja kita lihat. Jadi ini dia untuk layarnya sendiri yang aku bilang tadi ya. Dia kayak lapisannya tuh Reading Edition yang memang ya dipakainya tuh untuk
ngebaca lebih enak ya. Langsung aja kita coba nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita nyobain lebih lengkap sih Huawei MatePad Mini ini. Yuk. Nah, untuk tampilan dari belakang kalau dibandingin dengan iPad Mini 7, ini keduanya punya feel yang premium ya. Tapi MatePad Mini ini lebih tipis guys, bahkan lebih tipis dari iPhone Air, cuma 5,1 mm. Gokilnya bobotnya juga ringan banget. iPad Mini 7 bobotnya 313 gram. iPhone 17 Pro Max plus clear case ini bobotnya di 276 gram dan Huawei MatePad Mini ini cuma 260 gram. So jujur ketika dipegang MatePad Mini jauh lebih nyaman dibanding iPad Mini 7. Apalagi desainnya juga lebih rounded ya, lebih membulat. Nah, kalau tampak depan baru nih iPad berasa jadul banget. Dengan dimensi ukuran yang mirip, MatePad Mini ini punya layar yang lebih besar ya, di 8,8 inch dengan panel fleksibel OLED. Bandingin dengan iPad Mini 7 yang dia ini pakai panel IPS yang ukurannya juga cuma 8,3 inch ya. Terlihat kalau untuk bezel MatePad Mini ini jauh lebih tipis dengan screen to body rasionya hingga 92%. Kalau untuk resolusinya juga lebih tinggi ya, di 2,5K dan kerapatan pixelnya juga lebih tinggi, 343 ppi. Untuk refresh rate-nya di 120 Hz dan brightness yang juga lebih tinggi di 1800 nits. So di sini jelas ya kalau untuk baca, kerja atau nonton MatePad ini lebih nyaman dibanding iPad Mini 7. Selain itu speakernya juga bagus banget ya. iPad Mini 7 juga bagus, tapi ini levelnya ada di atasnya. Oke, yuk lanjut. Yang nggak nyangka kalau ternyata tablet ini tuh bisa dipasang SIM card ya. Dan bahkan sampai jaringan 5G. Bahkan tablet ini bisa dipakai untuk telepon atau SMS guys ya. Yang untuk Wi-Fi-nya ini juga udah Wi-Fi 7. Oke, yuk lanjut buat performanya. Ini pakai chipset paling kencengnya Huawei ya, Kirin 9010B. RAM-nya ada pilihan sampai 16 GB dan ROM-nya up to 1 TB. Untuk OS-nya ini Harmony OS Next 5.1. Yang kalau buat gaming MLBB ini bisa rata kanan 120 fps dan tanpa ada frame drop. Nah, kalau untuk sekelas Genshin Impact ini juga bisa high di 60 fps ya, karena chipset ini setara dengan Snapdragon 8 Gen 1. Oke, yuk lanjut buat kamera belakangnya. Ini punya dual kamera ya. Jadi kamera utamanya 50 megapiksel yang ditemani dengan 8 megapiksel wide angle. Untuk kamera depannya sendiri ini tipenya Pansul ya. Dia punya resolusi 32 megapiksel. Yang kalau untuk hasil fotonya ini overkill sih ya buat sebuah tablet.
Oke, jadi ini tes hasil video perekaman kamera belakang Huawei MatePad Mini ya. Tablet-tablet mini sekarang tuh gila-gila banget guys. Karena video kamera belakangnya dia bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Ya. Jadi tablet sekarang juga bisa diandalkan ya untuk merekam video. Cuma emang kalau rekamnya di resolusi 4K di bawah jalan hasilnya nggak stabil ya. Ini aku coba rekam di resolusi Full HD dan di resolusi ini saya coba bawa jalan dan hasilnya bisa stabil. Bahkan kerennya kita juga bisa ubah ke kamera ultrawide-nya. Tuh. Bisa zoom 1 kali bahkan sampai 5 kali juga ya. Tapi ini digital zoom. Kita bisa ubah lensanya dari wide dan juga kamera utamanya. Nah, kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya ya, yang untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di resolusi Full HD. Yang untuk hasilnya tentu aja udah cukup banget, misalnya dipakai untuk keperluan kerjaan, meeting online, atau video call. Nah, fitur lain dia punya sensor fingerprint ya yang nyatu sama tombol powernya, dan tentu aja ini support dengan stylus dan keyboard. Cuman sayangnya dijual terpisah. Nah, untuk baterainya sendiri guys, ini di 6400 mAh dengan 66 watt fast charge. Ngecharge 30 menit ini udah terisi 60%, dan kalau sampai penuh ini butuh waktu 55 menit. Nah, untuk kesimpulannya, jujur ini adalah tablet mini yang paling nyaman yang pernah saya pakai. Jadi dipegangnya tuh enak, layarnya bagus, bezelnya tipis, dan performanya juga kencang. Untuk OS-nya, lihat nih, pindah mode portrait ke landscape aja, animasinya tuh smooth banget. Belum lagi untuk multitasking ya, mau split screen ini gampang, bisa atur untuk ukurannya juga. Atau mau floating windows, ini juga gampang, tinggal geser aja. Nah, ini ada dock panelnya juga, tinggal geser dari samping dan siap masuk ke shortcut aplikasi favorit. Nah, satu-satunya kelemahan tablet ini ya karena nggak ada Google Service. Padahal untuk harganya ini tergolong terjangkau guys ya. Bisa dibilang setara dengan iPad mini 7. Kita udah dapat RAM 12 GB, internal storage 256 GB, dan juga jaringan 5G. Yang untuk harganya ini aku beli di China dengan harga sekitar 7,9 juta. Kalau untuk harga di Indonesia berapa? Kalian coba cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Nah, tapi kabar buruknya ya, karena ini saya beli di China, jadi app galerinya ini tuh masih aplikasi China semua guys. So, kita belum bisa tes lebih banyak untuk aplikasi dan juga AI-nya yang sebenarnya gila banget nih untuk produktivitas. Ya, saya harap semoga segera masuk resmi ke Indonesia ya, dan akan jadi tablet mini terbaik nih. Gimana? Setuju atau enggak? Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.